Saya Panji Petualang kembali mengajak kalian untuk mengeksplor dan mengenal banyak hal di alam serta belajar mengenal alam itu sendiri. Alhamdulillah sopan banget loh. Dia datang dari sana dan dia lihat gue dulu. Gue nggak tahu ini beruntung atau enggak. King Cobra lagi makan. King Cobra lagi makan. Sumpah King Cobra lagi makan. Gue tahu lo ular liar, mau ikut lo? Ini gue nih. Tuh lihat muka. Top makanan. Tunggu ya, petualangan terbaru Panji Petualang 911 di SCTV. Pak, sehat Pak. Oke, kita jalan-jalan nih teman-teman ke Taman Nasional Bantimurung dan ini adalah objek ekowisatanya. Di sini tuh gokil sih ini. Ini kayak bukan di Indonesia. Cuma ini ternyata ini di Taman Nasional Bantimurung, Sulawesi Selatan. Panji, di sini kita dapat informasi dulu. Oke, silakan sama Pak Panji dan Pak Erik. Kita ke situ ya, informasi bisa terjun ke dalam. Ini ada apa aja yang bisa kita lihat di sini nih Om? Jadi di sini ada potensi wisata yang ada di Taman Nasional. Oh bisa dilihat dari sini dulu. Iya. Wih. Jadi di sini ada 7 potensi 7 resort ya? set wisata yang ada di Bantimurung. Ya Allah ya Rahman ya Karim, indah banget ini alamnya ya Allah ya Rabbi. Ada air terjun Makajunge di Maros. Ada landscape Patunuang Maros. Itu mah sejarah kita Bantimurung di belakang. Ini sejarahnya. Iya. Jadi site wisata Bantimurung ini memang sudah dikelola dari zaman pemerintahan Belanda. Oh di sini ada kelelawar makan buaya gede ini juga. Iya. Oh ada Serigala Jambul juga. Ada Rakong Sulawesi. Ini Makaka Maura. Wah si Puskus. Mantap. Ini berarti primata hewan-hewan yang ada di sini. Selain itu ada reptil ada apa juga. Iya. Ini ada juga yang cakep-cakepnya guys. Ini goanya. Jadi gua. Ini apa nih tangan? Jadi ini stalaktit. Iya. Kayak tangan. Iya. Kayak tangan lihat kayak pis. Kayak pis guys. Pis ya, damai ya. Yang rukun, yang akur, guyup. Jangan pada ngaco ya. Pis ya. Tuh. Gua aja bilang pis tuh. Tuh, pis. Ini mana ini bang? Ini salah satu gua yang ada di dalam sini juga. Di dalam kawasan. Ada pisnya bener gitu? Iya. Mau nggak lihat yuk? Kita lihat yuk teman-teman. Air terjun alaminya lihat guys, cakep banget. Oh ini. Iya. Ini goa Salukang Kalang, goa terpanjang di Indonesia. Jadi, berapa meter? Tercatat kurang lebih 27 km. Hah? Iya. 27 km bang? Iya. Udah dijajah semua sama teman-teman? Iya, jadi sudah dipetahkan. Jadi di dalamnya bahkan ada sungai juga. Jadi di Taman Nasional Bantimurung sendiri juga terdapat gua single pitch terdalam di Indonesia. Yang mana itu? Yang ini, Liang Putih ini. Oh Liang Putih? Iya. Itu berapa ratus meter ke dalam? Itu sekitar 120-an meter ke bawah. Tapi dia single pitch, dia hanya bisa dijelajah pakai tali saja. Jadi kita hanya mengandalkan tali saja buat. Udah lengkap di dalam ada lagi ruangan ya? Di bawah ada lagi ruangan. Oke. Wah ini seru kalau kita camping ya next ya di sini kayaknya nih. Ini ada juga wisata airnya guys, air bersihnya. Ini juga ada lihat nih apa gugusan dari karsnya seperti ini. Kars itu fungsinya untuk apa sih bang? Jadi kars itu sebagai sumber cadangan air karena dia menyimpan banyak air. Makanya di sini banyak terdapat gua karena kars itu menyimpan air biasanya terbentuk gua di bawah tanah. Di bawah tanah. Kars itu jadi dulunya adalah koral dari dasar laut yang dia itu muncul ke permukaan guys. Dan itu dicuci sama air hujan selama masa yang sangat panjang dan lama.
itu jutaan tahun beliau cerita dan hingga terkikislah oleh air dan ini inti ya katanya ya. Iya. Inti dari batuan yang Batuan kerasnya keras. itu, koral yang kerasnya itu menjadi seperti ini. Dan itu masanya juga, pasang surutnya juga lama sekali hingga membuat lihat ada tekstur-tekstur yang kontur-kontur yang bentuknya jadi aneh. Ini harus ngobrol juga tuh, orangnya masih ada di sana, kita wawancara yuk, kita cari tahu tentang kars. Di sini kan kars, gue pengen dapat ilmunya nih. Om, Assalamualaikum, Om Yunus. Harus tanggung jawab loh Om. Tadi subuh ngobrol sama Panji soal kars, gue nggak tahu cara jelasinnya. Itu kan kars Om. Tuh, di belakang tuh kars. Terus Taman Nasional Bantimurung itu terkenal banget dengan batuan karsnya yang fenomenal dan terkenal. Kabarnya terindah nomor 1 di dunia. Terindah di dunia, terbesar kedua Kedua. setelah Cina. Setelah Cina. Berarti kita terindah. Om, kars itu apa? Kars itu proses batu gamping yang dicuci oleh air hujan, namanya kartifikasi. 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 Oh, artinya kars itu kartifikasi. Hasil kartifikasi. Hasil kartifikasi atau pencucian. Ya, batuan batu kapur, batu gamping dicuci sama air hujan. Berapa lama Itu tuh? Om? sederhana. Ya bertahun-tahun, berribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Karsnya. Yang unik dari kars apa Om? Kars ini dia bentuk batuan, dia mirip spon sebenarnya. Spon. Jadi ketika air hujan datang pada musim hujan, dia simpan di dalam batuan dan dia keluar rutin terus biar kemarau pun masih tersimpan, terus keluar pelan-pelan dikonsumsi sama masyarakat Maros dan Pangkep. Ini tuh terjadinya karena apa Om? Selain tadi pencucian, kok kadang-kadang suka ditemuin fosil kerang lah di atas kars tuh. Dulu ini masih posisi dalam air, jadi masih lautan. Nah, proses awalnya terjadi di dasar laut. Ketika pengangkatan tektonik sama penurunan muka air, kalau untuk kars Bantimurung ini penurunan muka air 2 kali. Sampai bentuknya kayak begini, tower kars. Oke. Ini penting nggak untuk alam adanya kars ini? Sangat penting untuk fauna itu di sini menyimpan banyak sekali fauna endemik Sulawesi. Untuk burung Sulawesi di Bantimurung itu terdapat 129 jenis. Itu untuk burung, belum mamalia yang lain, makaka, burung tarsius, belum yang lain-lain. Fungsinya untuk alam sendiri dan ekologi. Kalau misalkan Anda ini nggak ada kars, apa yang akan terjadi Om dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Yang jelas pertanian padi-padi sudah tidak ada karena sumber air semua sumbernya dari kars. Baru padi, belum yang lain, hasil pertanian yang lain. Air sebagai kehidupan di kars, itu intinya. Dan Air. kenapa Om Yunus suka gua? Dan ini adalah seorang caver profesional yang saya tahu beliau salah satu sesepuh di Indonesia. Ceritain tentang kenapa harus gua Om, bukan ular. Gua menyimpan banyak ilmu pengetahuan sebenarnya untuk dikaji yang itu mendukung kehidupan sebenarnya. Jadi dari segala bidang ilmu sebenarnya terkait dengan urusan di gua. Dari misalnya kitab suci juga ada di gua, kait mengaitnya banyak. Nah, fungsi gua itu pun banyak. Dia selain tadi sebagai jalur air dan penyimpan proses yang air keluar masuk dari dalam tanah, keluar lagi, masuk dalam tanah, keluar lagi. Nah, itu lewat gua. Dulu fungsi gua itu sebagai tempat berlindung manusia prasejarah. Jadi di sini banyak di leang-leang kita sering dapat gua-gua sebagai hunian. Oh. Manusia purba Om? Ya, manusia purba. Dari zaman apa itu Om? Dari megalitikum dulu sudah ada, terus ini kan kaitannya dengan gambar-gambar tangan itu kan banyak dapatnya di Maros, dan lukisan tertua di dunia sekarang adanya di Gua Timpuseng, itu adanya di Taman Nasional Bantimurung. Dan di sini tuh kaya akan gua-gua yang indah. Kemarin malam tuh aku sharing sama Om Yunus, itu ternyata ada banyak banget kayak semacam ornamen goa dari stalaktit dan stalagmit yang luar biasa, bentuk-bentuknya indah. Ada yang kayak salju ya Om, Iya. ada yang kayak ibu bawa anak. Terus terakhir Om Yunus liatin tuh fotonya yang kayak bapak pakai sorban. Di proses helektit itu bentuknya aneh-aneh sebenarnya. Dia mengikuti resapan endapan itu batuan. Jadi bentuknya bisa ya kalau ini, dan unik itu semakin kecil bentuknya helektit itu semakin dicari. Nah, sebenarnya dalam gua itu juga bisa menentukan proses perubahan iklim yang terjadi, perubahan iklim besar itu dari sayatan batu stalaktit dalam gua.
Om, kalau misalkan teman-temanku nih, para subscriber dan penonton dari video ini pengen mengunjungi Om di Taman Nasional Bantimurung, bisa menemui Om di mana? Untuk misalkan kalau mereka pengen di-guide-in nih, pengen belajar nih, kayak Panji ini, bisa nggak Om antar Om kita ke goa atau kemana? Bisa via kontak di kantor itu Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Serau. Siap. Atau via Instagram juga bisa. Apa Instagramnya Om? Yuns Muhammad. Yuns Muhammad. Ah, ada di sini guys. Thank you banget Om Yunus sudah berbagi kisah, berbagi cerita. Ini orang yang menginspirasi aku juga, teman-teman luar biasa. Temannya Om Tio, temannya Kang Teddy. Beliau ini orang yang luar biasa juga di alam. Punya banyak skill, tapi orangnya buset. Kadang-kadang bingung sendiri kalau mau ngobrol sama beliau nih, kalau nggak dipancing nggak ngomong. Begitulah udah kalau begitu udah ilmu mah. Om nanti komunikasi terus ya Om ya. Siap. Kita saudara aja Om ya, insya Allah ya. Jaga hati, tetap jadi orang Siap, baik. siap. Jaga hati, tetap jadi orang baik. Alhamdulillah, insya Allah Om. Oke teman-teman kalian juga ya, jaga hati dan tetap jadi orang baik. Salam konservasi, salam budaya, salam lestari. Get the style, silaturahmi. Hydrosaurus celebensis. Mana? Dia yang terbesar. Oh iya. Ini yang celebensis. Tuh di depan tuh. Tuh. Tuh lihat tuh. Guys, ini ada Hydrosaurus celebensis. Ini yang paling gede dari yang gede ya. Warnanya kuning. Cakep bener. Kita coba deketin ya. Hei. Anjir, berenang. Berenang dia, berenang. Lihat ya, naga berenang. Dadah. Gak mau dideketin guys. Cabut dia, berenang. Gede banget. Seneng banget gue lihat naga berenang. Beneran itu, kuning. Kayak nyala gitu. Hydrosaurus celebensis. Dinosaurus terbesar. Ya, dinosaurus air terbesar di sini. Kita udah nemuin barusan. Seru. Bidadari katanya. Nah ini buktinya sebenarnya Kars keluarkan air. Ini tidak pernah mati, tidak pernah kering. Marau. Dari tahun 1800 sampai sekarang belum pernah kering. Wah, gua harus cuci muka nih. Cuci muka dulu ah. Seger banget. Udah ganteng belum gue? Hah? Jadi kalau misalkan cuci muka di sini, mitosnya, legendanya, karena dulu bidadari itu kalau misalkan belum bikin WC di langit, jebur ke sini. Sekarang kayaknya udah teknologi di sana bikin WC deh. Jadi nggak pernah ke sini lagi. Cuma karena jejak-jejaknya, wangi-wanginya masih. Sekagaknya nular kan cakepnya. Nah, cuci muka lagi ya, biar makin ganteng. Terjun apaan nih Bang Yunus? Air terjun apa? Air terjun Bantimurung. Ini yang terkenal itu. Yang legend. Gokil. Ayo yuk, lihat yuk. Oke teman-teman, dan sekarang gue udah ada di sini nih. Di antara batuan camp dan di belakang sana itu ada air terjun yang keren banget, yang fenomenal banget. Ada air terjun Bantimurung. Banyak banget keindahan di sini dari harus disyukuri. Dan buat kalian yang pengen tahu ini di mana, ini di Kabupaten Maros ya, Sulawesi Selatan. Kalian harus berkunjung ke sini. Buat kalian kayak ayuan dunia di sini. Ada surga di Maros, Sulawesi Selatan. Maros di luar nalar. Oke guys, kita lagi ngamati perilaku dari makaka maura atau kera hitam ekor pendek. Ini di Taman Nasional Bantimurung itu
merupakan rumah bagi makaka maura ini, dan populasinya di sini sangat banyak sekali, dan ini merupakan spesies yang memang salah satunya dilindungi. Nah, adanya kera jenis ini itu sangat penting fungsinya untuk alam sekitar, mengingat mereka adalah pemakan buah, biji-bijian, dan juga serangga. Dan ya, penebar benih, kotorannya, air pipisnya, apa segala macam bisa jadi pupuk alami untuk organisme dan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, makaka maura ini biasanya hidup berkelompok dan beraktivitas pada pagi, siang, hingga sore hari. Dan di malam hari mereka biasanya tidur dengan kelompoknya, teman-teman. Jadi di setiap koloni hampir mirip dengan makaka passicularis, mereka juga punya kayak semacam babonnya, teman-teman, atau alfanya. Yang satu ini adalah induk yang lagi ngasuh anaknya tuh, anaknya ada di bawah sana. Pit! Pagi baru pertama kali ketemu sama jenis hewan ini, dan mereka cenderung kayak ya friendly banget sama manusia di sini, mungkin karena banyaknya pengunjung yang datang, dan tidak merasa takut mengingat ini adalah rumah mereka dan kita bertamu di sini, dan manusia-manusia di sini juga memperlakukan mereka dengan baik, dalam artian juga tidak mengusik atau menangkapnya untuk dijadikan peliharaan atau apa ya teman-teman, biarlah mereka hidup di alam. Cuma Panji titip pesan, Panji sampaikan kalau misalkan kalian berkunjung Taman Nasional atau ke area hutan atau konservasi, baik itu kebun binatang, ke situ atau memang in situ seperti Taman Nasional, kalian diharapkan jangan memberi makan mereka ya. Dikhawatirkan mereka akan mengalami perubahan perilaku dan itu buruk untuk para satwa di alam. Oke, saya Panji Petualang, terima kasih, salam lestari.